Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai ya kuliahnya. Ini baru pertama kali masuk, ada keterlambatan karena kemarin memang terkait dengan kegiatan di kampus. Oke, Bapak mungkin perlu sampaikan di awal pertemuan mata kuliah Building Information Modeling ini atau BIM itu beberapa hal perlu Bapak sampaikan ya terkait apa itu BIM gitu. Nah, ini materi ini Bapak ambil dari apa yang dibuat oleh Autodesk. Autodesk itu pengembang atau developer dari AutoCAD, kemudian Revit, banyak lagi lah, ada LDD dan seterusnya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan apa itu BIM ini kalau untuk di kita, di konstruksi di Indonesia, ini termasuk hal yang baru dan sedang didorong untuk segera dilaksanakan. Beberapa proyek sudah menerapkan ini ya, proyek-proyek besar, tapi belum secara keseluruhan kegiatan konstruksi itu menggunakan BIM. Nah, ini kesempatan kita sebenarnya kalau kita bisa mengadop ini menjadi bagian dari kompetensi lulusan prodi, tentunya kalian akan lebih mudah bersaing nantinya. Jadi kalau menurut Autodesk itu uh, the value of BIM for owner ini maksudnya adalah uh, keuntungan atau nilai dari BIM bagi yang ini owner itu yang memiliki project gitu ya, yang memiliki project itu katanya adalah save time and money during the building life cycle. Jadi mampu ini menghemat, save time ini maksudnya adalah menghemat waktu dan biaya selama ini siklus dari building itu sendiri. Building di sini bukan hanya gedung, tapi termasuk infrastruktur, semua kegiatan fisik konstruksi gitu ya. Jadi intinya di situ, dengan menggunakan BIM itu bisa menghemat waktu, artinya nanti proyeknya bisa tepat waktu dan juga memberikan keuntungan lebih gitu ya dari sisi biaya. Nanti kita lihat kok bisa gitu ya, kok bisa menghemat waktu dan juga mereduksi biaya dari pelaksanaan konstruksi. Nah, ini dari hasil studi Autodesk gitu ya. Ini the cost to owner, ini biaya yang harus ditanggung oleh pemilik proyek. For use of data coupled with high fragmented team cost the US capital. Ini contohnya ada di Amerika ya, facility industry, ini sekian billion per tahun itu. Jadi besar sekali ya, di Indonesia juga besar, tapi ini data kebetulan data Amerika. Nah, masalah yang ditemui di lapangan, khususnya bagi owner itu seperti ini, problem owner base, itu lebih dari 60% dari ini of the major capital program file, artinya lebih dari 60% itu gagal memenuhi apa ya, melaksanakan dengan biaya dan schedule atau jadwal yang direncanakan, yang ditargetkan gitu. Artinya lebih dari 60% itu biayanya membengkak dan juga terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, intinya gitu. Jadi besar sekali ya, lebih dari 60%. Kemudian sekitar 30% konstruksi itu membutuhkan biaya konstruksi untuk pengerjaan kembali. Artinya sudah dikerjakan, dibongkar, kemudian dikerjakan lagi. Nah itu kan butuh biaya lagi. Satu biaya bongkar, kemudian dua biaya mengerjakan kembali. Dan juga konsekuensinya tentu dibutuhkan waktu lebih. Gitu. Sehingga ada keterlambatan. Kemudian sekitar 55% itu membutuhkan ini maintenance itu pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan
reaktif ini mungkin maksudnya adalah bahwa dia belum waktunya dipelihara gitu ya, itu harus dipelihara karena ada hal-hal pelaksanaan konstruksi yang kurang gitu. Nah ini definisi dari BIM itu sendiri, Fundamental Intelligent Model Based Process for Business and Industry Transformation. Nah ini adalah efek dari perkembangan teknologi, khususnya adalah teknologi informasi ya, itu merambah juga di konstruksi, sehingga ada bagian-bagian konstruksi yang mau nggak mau harus bertransformasi atau berubah gitu ya. Yang selama ini adalah paper based, artinya semua dicetak di atas kertas. Nah sekarang itu sudah digitalisasi, gitu ya, digitalisasi. Dan juga kalau dulu gambar itu hanya disajikan dalam 2 dimensi, sekarang itu ya 3D gitu ya, sudah 3D model gitu ya, untuk ini menggambarkan, mengeksplor dan maintenance konsisten untuk koordinasi perencanaan, desain, kemudian konstruksi dan operasional data. Jadi semua disajikan dalam 3 dimensi. Kemudian juga ini adalah untuk memprovide greater project insight for cost, schedule, and constructability. Jadi di sini tidak hanya memudahkan seseorang membaca gambar, tapi juga ini untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek, baik itu dalam ini pembiayaan, penjadwalan, dan juga pelaksanaannya. Kemudian apalagi keunggulan BIM ini, use and share the same consistent data whether you are at your desk or in the field. Jadi ini memudahkan ini sharing data ya, penggunaan dan sharing data. Artinya ini satu data untuk semua komponen SDM atau komponen tim yang ada dalam project itu sendiri. Jadi kalian bisa bayangkan di proyek itu kan ada owner, itu pemilik proyek, kemudian ada pengawas dan ada pelaksana, itu satu pelaksanaan. Dan sebelum itu tentunya ada konsultan perencana. Nah itu kalau menggunakan BIM itu bisa dengan satu data gitu ya, satu data. Artinya si perencana merubah gambar itu owner tahu, pengawas tahu, pelaksana tahu gitu ya. Dan itu bisa dikerjakan part by part atau kalau di gambar konstruksi itu kan ada gambar struktur, ada gambar arsitektur, ada gambar ME dan seterusnya. Nah itu bisa dikerjakan masing-masing tim untuk kemudian disatukan, kemudian di share ke masing-masing tadi. Ada perencana, ada pelaksana, ada pengawas, dan ada owner. Kemudian ini mampu untuk merespon perubahan melalui proses yang lebih ini pintar nih mas ya, lebih cerdas lah, lebih cerdas dan lebih cepat. Itu terkait BIM ya. Kenapa BIM didorong untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di konstruksi. Nah ini juga keuntungan menggunakan BIM. Jadi owner itu ini bisa dibaca sendiri ya. Intinya adalah di sini sebenarnya. Dia bisa mengendalikan kualitas, kemudian ada transparansi data, kemudian juga lebih efisien. Jadi bisa koordinasinya bisa lebih cepat gitu. Nah ini masih keuntungan BIM gitu ya. Jadi dia mampu ini mengurangi ini dokumen error gitu ya. Jadi kalau paper base itu kan biasanya kalian mungkin pernah gitu ya, membuat satu file untuk kebutuhan yang sama di save berkali-kali gitu ya. Ini save tanggal sekian, fix gitu, edit dan seterusnya gitu. Jadi kadang-kadang lupa mana nih file yang terakhir gitu ya, mana file yang benar gitu. Tapi kalau dengan BIM
Itu begitu diedit semua juga itu baik yang dipegang oleh perencana, pengawas, pelaksana maupun owner. Kemudian mengurangi itu tadi pekerjaan kembali. Artinya mengurangi kerjaan bongkar pasang lah gitu sehingga mampu menekan biaya tentunya. Nah, di sini dan biaya. Kemudian mampu ini mengurangi durasi pekerjaan sehingga bisa tepat waktu, bahkan bisa sisa waktunya. Kemudian ini juga viewer ini ya mengurangi juga ya, mengurangi klaim-klaim dari beberapa pihak karena ya koordinasi gambarnya sudah cukup baik sehingga sebelum dilaksanakan masing-masing sudah menyetujui gambar yang disajikan. Nah, BIM itu terlibat di sini. Kalau kita dulu gambar yang 2 dimensi sampai 3 dimensi kan hanya di sini ya terlibatnya. Di awal nih dilakukan perencana yaitu untuk desain dan juga ada gambar nanti shop drawing atau gambar kerja untuk saat konstruksi, tapi di manajemen ini disusun lagi dengan software tersendiri atau dengan file tersendiri. Nah, kalau di BIM bisa disatukan. Nah, nanti yang lain bisa dibaca sendiri ya, dibaca sendiri. Kita mungkin langsung ke resumenya saja. Ini bisa dibaca sendiri lah. Ini bagaimana BIM itu bisa mengurangi ini waktu dan juga biaya. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Kenapa bisa begitu? Nah, saya mau langsung ke sini. Nah, ke sini aja. Nah, di BIM itu dikenal istilah ini. Oh, jadi ada 3D, 4D, kemudian 5D, 6D, dan 7D. Jadi 3D ya kita tahu ya gambar 3 dimensi ya isometri lah gitu ya. Jadi kenampakan 3 dimensi. Jadi ini 3D shape. Artinya langsung bentuk, kemudian dijelaskan materialnya, dijelaskan dia pengkodeannya. Misalnya kolom dikasih kode C, kemudian girder bentuk I dikasih kode PGI. Kalau girdernya nggak cuma satu jenis, mungkin PGI A, PGI B, atau dan seterusnya. Penamaan pengkodean gitu ya. Terus kemudian dijelaskan dia materialnya apa, misalnya beton dengan FG apa, tulangannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, dari situ di BIM ini meningkat ke ini 4D. Nah, 4D ini bukan berarti kalau 3D kan ini aksisnya 3 ya, X, Y, Z. Di sini bukan berarti nanti ada aksis baru, tapi dia berdasarkan 3D ini dia di BIM ini mampu membuat scheduling atau penjadwalan pekerjaan, kemudian di 4D ini adalah bisa memperkirakan biaya konstruksi, kemudian di sini keberlanjutannya, kemudian di sini ke arah pengendalian proyek ya. Nah, kayak seperti ini. Nah, sama dengan tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini sampai 7, di sini 6 ya. Memang beberapa literatur, ini kan barang baru ya, barang baru literatur, itu ada yang menjelaskan mulai dari 3D sampai 6D, 7D, ada yang 2D sampai bahkan 8D gitu ya. Tapi sebenarnya kita itu di BIM yang berkembang saat ini di Indonesia lebih banyak sampai ke 6D, yaitu di pengendalian proyeknya. Nanti kita lihat. Jadi kalau 2D ya biasa ya gambar 2 dimensi kayak kemarin kalian menggambar denah, menggambar potongan jembatan dan seterusnya. Kalau 3D-nya ya nanti kita praktekkan di SketchUp di awal ini. Kemudian kalau 4D, nah ini 3D model drawing with an edit time element. Jadi dari gambar 3D ini dimasukkan elemen waktu, artinya penjadwalan di sini. Kemudian di sini di cost information. Jadi ada tambahan nih, selain waktu ada tambahan cost information atau biaya. Kemudian di sini ada tambahan lagi nih, building management.
Ini sama, bisa dibaca sendiri. Ini intinya sama sebenarnya. Kalau ini menjelaskan dari satu dimensi sampai 6 dimensi. Kalau satu dimensi tentunya ya poin ya, poin. Kemudian kalau 2D ya X dan Y aksisnya, ini ada Z-nya di sini sama nih ya, time, waktu, kemudian ini pengendalian proyek. Nah ini sama juga. Nah ini rekapnya seperti ini. Jadi di BIM itu di mata kuliah ini akan kita mulai dari sini, mulai dari membuat model 3 dimensi. Artinya ini geometri kan, geometri. Artinya kita ruang ya. 3D ini berarti ruang, jadi geometri ruang. Jadi bentuknya nanti bisa balok, bisa prisma, bisa limas, bisa bola, bisa macam-macam, bisa tabung dan seterusnya. Kemudian di 4D nanti meningkat, oh ada unsur waktunya di sini untuk pelaksanaannya. Kemudian di 4D ini ada capital. Capital itu biaya tadi, modal lah, investasi gitu ya. Kemudian di sini di 6D ada performance gitu ya. Kemudian di sini performance itu pengendalian proyek tadi. Jadi kalau pengendalian proyek yang bagus kan performanya bagus di proyek itu. Nah yang di 7D ada tambahan ini. Jadi kalau di sini tadi hanya ini, di sini ada operasional X. Ini biaya juga gitu ya. Kalau ini RAP, di sini adalah biaya dari pelaksanaan pekerjaannya operasionalnya. Nah ini contoh aplikasi bentuk-bentuk 3D model ya untuk elevated road dan jembatan ya. Jadi ini dari gambar 2 dimensi, kemudian di generate atau berdasarkan ini menjadi base drawingnya, base ini dasar maksud yang saya maksud ya. Jadi ini jadi gambar ini sebenarnya bisa jiplak dari sinilah, gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini konstruksinya ya, di sini ada pondasinya pancang gitu ya. Kemudian di sini ada pile, ini abutment ya, langsung abutment yang di sini ada pile cap, nah, kemudian ada pile head, kemudian di sini ada girdernya. Nah girdernya juga macam-macam ya bentuknya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini sama. Nah, ini penampakannya kan kelihatan ya. Oh di sini ada penulangan gitu ya. Ini ada tendon dan seterusnya. Nah ini salah satu bentuk ini, bentuk girder. Nah, kalau girder di sini ini disebut box girder ya. Box girder jadi dia nyatu antara girdernya dengan plat lantai kendaraannya. Kalau yang ini. Kemudian, nah ini kalau buku-buku, memang kalau buku di Indonesia saya belum tahu yang berbahasa Indonesia ya. Bukunya itu karena ya termasuk baru ya. Tapi nanti kita coba cari yang berbahasa Indonesia. Ini yang sudah ada ya. Ini masih berbahasa Inggris tapi. Nah, untuk software BIM itu banyak sekali ya. Dan tidak hanya ini, tidak hanya yang saya sebutkan ini. Tidak hanya yang saya tampilkan di sini, yang saya tampilkan di sini yang akan kita bahas hari ini nih, SketchUp. Kemudian tahun ini kita mengadakan ini, gitu ya, Kubikos. Ini developernya Glodon. Nah, kita dapat 4 software ini, yaitu Take Off Architect and Structure. Jadi di sini untuk penggambaran model 3D-nya, model 3D dia materialnya apa dan seterusnya, dipasang di mana, kodenya apa dan seterusnya. Kemudian di sini ada take off rebar. Take off rebar itu penulangan, artinya pembesian. Kemudian di sini ada take off mechanical electrical. Jadi kalau ada pekerjaan kalau termasuk plumbing lah di sini. Misalnya kalau ada penerangan jalan di jembatan itu atau seterusnya itu nah di sini. Kemudian di sini ada take off bill of quantity. Ini volume.
volume dari yang kita gambar di sini semua gitu. Jadi besinya berapa kilogram, betonnya berapa kubik, dan untuk yang mutu sekian berapa kubik, dan seterusnya. Kemudian ini Allpen Bridge. Ini contohnya yang saya tampilkan tadi. Ini dari Allpen. Tapi yang kita adakan, kebetulan tahun ini kita dapat ini. Bukan yang ini. Kemudian ini Tekla. Tekla ini juga tahun kemarin dosen-dosen saya ajak pelatihan ya Bandung untuk ini software ini Tekla. Kemudian ada Trimble Connect, ada Solibri, ada Revit. Nah ini yang produk Autodesk. Kemudian ada Autodesk BIM 360. Kemudian ada BIM Vision dan seterusnya banyak sekali.